Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliska Zermakinari dengan NIM 555220011 dari kelas 6A mata kuliah Standar Akuntansi. Di sini saya akan membahas lagi mengenai PSAK, di mana pada kali ini akan membahas mengenai PSAK 73 yang memuat mengenai sewa. Dan sebelum membahas lebih dalam mengenai PSAK 73, kita akan sedikit membahas informasi dasar mengenai PSAK 73. Jadi, PSAK 73 ini terdiri dari paragraf 1 sampai 103 dan lampiran A sampai D. PSAK 73 ini juga dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulannya. Dan seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak tebal dan miring merupakan prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini dibaca dalam konteks tujuan pengaturan, kerangka konseptual perubahan keuangan, serta dasar kesimpulannya. PSAK 25 yang memuat mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar bagi entitas untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi dalam hal tidak terdapat panduan yang eksplisit. Lalu ada tujuan. Pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Lalu untuk ruang lingkup, jadi entitas ini menerapkan pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk aset hak guna dan dalam subsewa, kecuali untuk sewa dalam rangka eksplorasi atau pengembangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber serupa yang tidak dapat diperbaharui. Lalu sewa aset biologis yang dalam ruang lingkup PSAK 69, agrikultur yang dimiliki oleh penyewa. Lalu perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16, lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK 72. Lalu ada hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19. Pengecualian pengakuan. Jadi penyewa ini dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22 sampai 49 untuk yang pertama itu sewa jangka pendek. Lalu ada sewa yang aset mendasarnya bernilai rendah. Nah, jika penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22 sampai 49, baik untuk sewa jangka pendek maupun untuk sewa yang aset mendasarnya bernilai rendah, maka penyewa ini mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban, baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematik lainnya. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset mendasar yang terkait dengan hak guna tersebut. Kelas aset mendasar adalah pengelompokan aset mendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset mendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Lalu untuk mengidentifikasi sewa, pada tanggal insepsi kontrak, entitas ini menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Satu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset, identifikasian selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Paragraf PP 09 sampai PP 31 ini menetapkan pedoman dalam menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Nah, memisahkan komponen kontrak ini, untuk suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa terpisah dari komponen non-sewa. Kecuali entitas menerapkan cara praktis dalam paragraf 15. Paragraf PP 32 sampai PP 33 menetapkan pedoman bagaimana memisahkan komponen dari suatu kontrak. Untuk penyewa, kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, penyewa ini mengalokasi imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Nah, harga tersendiri relatif ini dari komponen sewa dan non-sewa ditentukan berdasarkan harga yang akan dibebankan oleh pesewa atau pemasok serupa kepada entitas untuk komponen tersebut atau komponen serupa secara terpisah. Jika harga tersendiri yang dapat diobservasi tidak tersedia, maka
penyewa ini mengestimasi harga tersendiri tersebut dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi. Lalu untuk pesewa, untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, pesewa ini mengalokasi imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72, di mana mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, paragraf 73 sampai 90. Lalu mengenai masa sewa. Entitas ini menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga yang pertama itu periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti dan yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut. Lalu yang kedua itu periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti dan yakin untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Lalu penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian pada saat terjadinya peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang pertama berada dalam pengendalian penyewa. Yang kedua, mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa, atau untuk tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh, periode sewa yang tidak dapat dibatalkan akan berubah jika yang pertama itu penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Lalu, penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Lalu ada suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Lalu, suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Nah, untuk penyewa, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pengakuan. Jadi, pada tanggal permulaan, penyewa ini mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Untuk pengukuran, ada dua jenis, ada aset hak guna dan juga liabilitas sewa. Dalam pengukuran awal aset hak guna, pada tanggal permulaan, penyewa ini mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Nah, biaya perolehan pada aset hak guna ini meliputi yang pertama ada jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, lalu ada pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, lalu biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan terakhir estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Lalu, pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna ini, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Lalu selanjutnya itu pengukuran awal liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, penyewa ini mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Dan jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Nah, untuk pengukuran selanjutnya liabilitas sewa, setelah tanggal permulaan tadi, penyewa ini mengukur liabilitas sewa dengan cara yang pertama itu meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Lalu mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Lalu mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan pelayanan kembali. Atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39 sampai 46 untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian. Lalu selanjutnya itu ada penyajian. Jadi penyewa ini bisa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Dimana yang pertama ada aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa ini tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangannya, maka penyewa ini
harus menyajikan aset terguna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki. Dan yang kedua itu mengungkapkan pos mana dalam laporan proses keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Lalu, liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan proses keuangan, maka penyewa ini mengungkapkan pos mana dalam laporan proses keuangan yang mencakup liabilitas tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan. Jadi tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Nah, selanjutnya ini ada pesewa. Jadi, pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya, baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada dua klasifikasi sewa, ada sewa pembiayaan dan juga sewa operasi. Nah, untuk sewa pembiayaan, pada tanggal permulaan ini pesewa ini mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pada pengukuran selanjutnya, pesewa ini mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan. Nah, untuk sewa operasi, sewa ini mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Untuk item aset tetap merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam Pesakan 16 mengenai aset tetap dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam Pesakan 16. Pesewa ini memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan merupakan sewa operasi. Dengan demikian, pesewa ini memberikan pengungkapan yang disyaratkan sesuai Pesakan 16 untuk aset yang merupakan sewa operasi, secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan yang digunakan oleh pesewa. Selanjutnya ini mengenai transaksi jual dan sewa balik. Nah, yang pertama, pengalihan aset merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual dan penyewa ini memenuhi persyaratan dalam Pesaka 72, maka dicatat sebagai penjualan aset. Yang pertama, penjual penyewa ini mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual penyewa. Dengan demikian, penjual dan penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli dan pesewa. Nah, yang kedua, pembeli pesewa ini mencatat pembelian aset dengan menerapkan pernyataan yang relevan. Dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam pernyataan ini. Nah, selanjutnya ini ada pengalihan aset bukan merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual atau penyewa tidak memenuhi dalam DEPSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, maka
untuk dicatat sebagai penjualan aset ini, yang pertama, penjualan penyewa ini melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual penyewa ini mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71. Lalu, pembeli pesewa ini tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli pesewa ini mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Selanjutnya ialah mengenai studi kasus. Jadi, studi kasus ini berjudul Analisis Pengaruh Penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN subsektor jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020. Nah, disimpulkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 73 pada laporan keuangan perusahaan BUMN subsektor jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, sebelum dan setelah penerapan, terdapat akun baru yang disajikan pada laporan posisi keuangan dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penambahan akun tersebut membuat perusahaan mengakui aset walaupun dalam bentuk hutang, sehingga laporan keuangan dapat disajikan sesuai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kedua, kinerja keuangan perusahaan pada rasio solvabilitas dan dapat dilihat dari debt to asset dan debt to equity mengalami peningkatan di periode 2019 dan 2020. Lalu, kinerja keuangan perusahaan pada rasio profitabilitas dapat dilihat dari return on asset dan return on equity yang hasilnya menurun di periode 2019 dan 2020. Laba yang lebih kecil dibandingkan dengan total aset menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih masih kurang. Laba yang dihasilkan perusahaan menurun dibandingkan dengan total aset. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.